Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 2, yang saya hormati General Manager PT Angkasa Pura II, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bersama dengan seluruh jajaran UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota di Sumatera Utara, Kepala Pejabat Lintas Sektor Pemerintah dan Swasta di Bandara Internasional Kuala Namu, Medan, Kepala Satuan Kerja Dinas UPT dan OPD di tingkat Sumatera Utara, pejabat TNI dan Polri, hadirin peserta simulasi yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semuanya dapat mengikuti simulasi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM pada hari ini. Simulasi yang diselenggarakan bersama antara Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Medan beserta dengan seluruh jajaran lintas sektor di Bandara Udara Internasional Kuala Namu merupakan bagian dari kesiapsiagaan kita menghadapi segala situasi yang tidak kita kehendaki, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kedaruratan kesehatan masyarakat. Saudara-saudara yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa kemajuan teknologi, derasnya arus globalisasi, khususnya transportasi, perdagangan dan informasi, memungkinkan mobilitas penduduk masyarakat yang makin cepat, makin mudah, dan makin tidak teratur dengan cepatnya persoalan-persoalan yang ada di berbagai dunia yang lain. Situasi kesehatan masyarakat di tingkat global sangat dinamis dengan munculnya berbagai macam penyakit, berbagai macam ancaman yang dapat merugikan bukan hanya kepada orang per orang, tapi juga kepada negara dan bangsa di suatu daerah. Indonesia yang mempunyai pintu masuk negara lebih dari 169, baik di tingkat melalui laut, melalui udara, maupun perlintasan negara yang ada di tingkat darat, mempunyai persoalan-persoalan yang juga harus kita siapkan untuk melindungi keamanan dan sekaligus kenyamanan masyarakat dalam tata kehidupannya. Simulasi kedaruratan kesehatan masyarakat ini merupakan ujian atau sekaligus praktek nyata dari sebuah rencana kontingensi yang kita siapkan dan harus kita lakukan di setiap pintu masuk negara dan atau wilayah-wilayah yang banyak dikunjungi oleh berbagai masyarakat. Oleh karenanya, di dalam kesempatan yang membahagiakan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak di lingkungan kawasan Bandara Kuala Namu, Medan, dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk menunjukkan bahwa kita semuanya siap untuk melakukan segala sesuatu yang tidak kita kehendaki di bidang kesehatan masyarakat. Tantangan terbesar saat ini yang harus dihadapi adalah bukan hanya pengetahuan, tapi sekaligus praktek nyata. Setelah kita membuat rencana kontingensi dan melaksanakan tabletop exercise, maka kini saatnya kita menguji kesiapan baik fisik maupun mental kita di dalam rangka melakukan simulasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Saya percaya dengan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak yang terlibat di dalam antisipasi, respon, dan sekaligus deteksi terhadap kasus-kasus kesehatan masyarakat, kita akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik sekaligus melindungi masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita di daerah kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada semua pihak
yang sudah menyusun skenario sekaligus menyiapkan segala sesuatunya sehingga pelaksanaan ini bisa berlangsung dengan baik. Saya percaya bahwa dengan kebersamaan di antara kita di dalam rangka mengantisipasi segala sesuatu dan menyiapkan segala sesuatunya, kita semuanya akan mampu keluar dan sekaligus menjadi bagian terdepan dari persoalan-persoalan yang bisa kita pecahkan secara bersama-sama. Saya juga mengingatkan di dalam kesempatan ini bahwa tantangan-tantangan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sekaligus komunikasi di antara kita menjadi suatu hal yang sangat penting, dan untuk itulah maka saya berharap simulasi ini lebih mengeratkan bukan hanya personal satu dengan yang lain, tapi sekaligus institusi yang saling terkait satu dengan yang lain di dalam konteks kesehatan masyarakat. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita, serta melindungi, meridhoi usaha luhur yang kita lakukan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan sesuai skenario. Kerjakan. Penghormatan pasukan kepada pimpinan apel. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu ya Allah, atas segala rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, dengan penuh keakraban kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan ridho-Mu dalam acara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, pelaksanaan simulasi ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama dalam menjalin hubungan silaturahim antar instansi, sekaligus meningkatkan kompetensi kami. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan adanya kegiatan ini, semoga kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan kepada kami, dan berilah kami kesehatan serta kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah ya Allah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin, amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rumput di ladang dimakan domba, makannya rumput, minumnya jamu. Selamat datang di Auditorium Danau Toba dalam acara simulasi KKM Bandara Kuala Namu. Terima kasih Bapak dan Ibu, terutama Bapak-Bapak pimpinan yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan simulasi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM di wilayah kerja Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Makan siang berpinanti lambanlah ada pusaka Melayu.
sampaikan kepada adik-adik penari kita yang menghibur kita di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya laporan Ketua Panitia Simulasi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Bandar Udara Internasional Kuala Namu oleh Kepala KKP Kelas 1 Medan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati Bapak Direktur Jenderal Pencegahan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Anung Sugiantono, Menkes. Yang saya hormati Bapak Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 2, yang saya hormati Bapak Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II, Kuala Namu. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor SAR yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Imigrasi Khusus Kelas 1 Medan. Yang saya hormati Kepala Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Bandara Kuala Namu. Yang saya hormati Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Medan. Yang saya hormati dari airline, kemudian juga yang saya hormati dari PT Garuda. Kemudian yang saya banggakan teman-teman dari Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia. Sini ada dari Soekarno-Hatta, dari Tanjung Priuk, kemudian dari Banten. Teman-teman adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas berkat rahmat dan karunia kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, kegiatan simulasi kegiatan penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat di Bandar Udara Kuala Namu yang dilakukan pada hari ini tanggal 28 November bertempat di Auditorium Danau Toba, gedung perkantoran PT Angkasa Pura. Sasaran dari kegiatan ini, Bapak sekalian, adalah Bandar Udara Kuala Namu dalam ini seluruh stakeholder mampu melakukan kesiapsiagaan dalam penanggulangan MERS-CoV. Adapun indikator daripada capaian kegiatan ini yaitu presentasi merespon penanggulangan MERS-CoV di Bandara Internasional Kuala Namu. Dasar hukum daripada kegiatan ini adalah 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. 2. Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan nasional. Juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/2008 tentang organisasi dan tata kerja pelabuhan. Penerima manfaat diharapkan semuanya adalah itu stakeholder yang berhubungan dengan penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat di Bandara Kuala Namu, seluruh petugas pegawai daripada Kantor Kesehatan Pelabuhan Medan, kemudian juga Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, masyarakat serta perjalanan lainnya. Kegiatan ini seluruhnya dibiayai DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Medan dan juga atas bantuan dukungan dari lintas sektor terkait. Tahapan kegiatan ini kami sudah melaksanakan gladi bersih sebelumnya tanggal 26 November dan juga tabletop exercise pada 2 minggu yang lalu. Barangkali itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu sekalian telah hadir berperan serta untuk membantu untuk bekerja sama untuk selanjutnya kegiatan kedaruratan kesehatan, simulasi kedaruratan kesehatan masyarakat ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Dirjen yang tadi sudah memberikan arahan untuk
dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Anu. Yang terhormat Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 2, Bapak Bintang. Yang terhormat Kepala KKP Kelas 1 Medan, Pak Priyanto. Yang terhormat Bapak Kepala Basarnas, Bapak Toto. Yang terhormat Bapak GM Airnav Indonesia yang selalu ngikutin, saya ngikutin Bapak ya. Yang terhormat para pimpinan atau kepala kantor Custom, Imigrasi, Karantin, dan juga para hadirin undangan yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam gedung Auditorium Danau Toba PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, dalam rangka simulasi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang dilakukan di Bandara Internasional Kuala Namu, Medan. Kami menyambut baik kegiatan simulasi ini karena masalah kedaruratan kesehatan masyarakat adalah masalah yang sangat penting dan urgent dan bisa terjadi secara importasi sumber kedaruratan yang berasal dari luar wilayah dan menjadi epicenter sumber kedaruratan yang berasal dari wilayah terjadi. Kedua kondisi tersebut mungkin dapat timbul dalam situasi yang tidak dapat diprediksi, sehingga kita semua, baik pemerintah maupun stakeholder yang berkepentingan, harus bisa mencegah atau memprotek, mendeteksi dini atau mendetek, dan juga melakukan merespon jangan sampai terjadi adanya kejadian masalah kedaruratan kesehatan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya menanggulangi kedaruratan dari importasi dan epicenter, maka semua pihak yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penanggulangan kedaruratan harus bisa bekerja sama. Untuk melaksanakan tanggap darurat kesehatan yang adekuat, maka koordinasi, kolaborasi, integrasi, dan juga komunikasi antara komunitas yang ada di Bandara Internasional Kuala Namu haruslah berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan tanggap darurat kesehatan yang adekuat, maka perlu disusun suatu rencana kontingensi yang dilakukan secara terintegrasi di pintu gerbang seperti di bandara, di pelabuhan, atau maupun di pos lintas batas negara. Hal ini sangatlah penting karena upaya penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat tidaklah dapat dipisahkan, tapi harus dilakukan secara terintegrasi. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang telah dilalui kurang lebih hampir 11 juta penumpang prediksi tahun 2018, dan kita PT Angkasa Pura II bersama stakeholder lainnya terus berkomitmen untuk berbenah diri memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa ke bandara udaraan, khususnya di Bandara Udara Internasional Kuala Namu Deli Serdang. Bandara Kuala Namu Deli Serdang telah melakukan juga pengelolaan bandara
berdasarkan penilaian dari Badan Independen yaitu Skytrax, di mana Bandara Internasional Kuala Namu pada tahun lalu, 2-3 tahun yang lalu berturut-turut dari 2015, 16 dan 17 telah mendapatkan penghargaan Bandara berbintang 4 versi Skytrax. Dan mudah-mudahan pada tahun 2018 kita bisa meningkatkan bintangnya menjadi bintang 5 Bandara Kuala Namu. Ini adalah suatu bentuk komitmen PT Angkasa Pura II atau Bandara Kuala Namu dalam menciptakan pelayanan yang lebih baik, lebih optimal kepada pengguna jasa bandara. Dan hal ini kami sadari ini menjadi suatu integral atau koordinasi komitmen kerjasama antar lintas, baik itu semua pengelola atau khususnya instansi yang terkait, termasuk di sini adalah CIQ, di mana Q-nya adalah karantin atau di situ terdapat KKP. Lalu kegiatan ini kami mengharapkan komunikasi, koordinasi yang lebih baik lagi dan mudah-mudahan dapat kita terus tingkatkan karena Bandara Kuala Namu yang kita cintai ini akan bisa menjadi bandara yang terkemuka jika kita semua dapat bekerja sama dan berintegrasi, sehingga keamanan, keselamatan penerbangan serta kenyamanan di Bandara Kuala Namu dapat bisa kita wujudkan bersama. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pencegahan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Eksekutif General Manager Kuala Namu. Yang terhormat Kepala Kantor SAR Badan SAR di Sumatera Utara. Yang terhormat Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Medan. Yang terhormat Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Kantor Bea Cukai dan Kementerian Karantina. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kami di sektor pemerintahan. Dan kebetulan kantor otoritas bandar udara ini dijadikan semacam koordinator pelaksanaan tugas-tugas di dalam lingkup kepemerintahan di Kuala Namu. Emergency suatu hal yang harus kita tangani bersama-sama. Koordinasi kami harus kita jalin terus-menerus. Jadi hal ini tentunya tidak hanya pada saat kita melakukan tabletop exercise saja sebenarnya yang harus kita lakukan, tapi secara kesinambungan juga harus kedaruratan memang suatu hal yang kita hadapi bersama-sama setiap saat. Tidak hanya masalah keselamatan di dalam dunia penerbangan, Pak, tapi juga masalah kesehatan, kedaruratan kesehatan juga sangat penting. Kalau di Kuala Namu sudah ada airport emergency plan, jadi Pak Bayu sudah punya semua. Hanya kadang-kadang kami juga harus mengassessment teman-teman di Angkasa Pura I, Pak, sebenarnya. Karena itu menyangkut semua skuter sigap enggak. Kemudian kemarin kita sudah melakukan suatu tabletop exercise dengan KKP, ya tentunya ini hal yang pertama di Kuala Namu, Pak, ya. Saya mengharapkan di tahun depan, Pak, ada full scale juga terhadap KKP. Jadi ini full scale-nya seperti apa? Karena mungkin di Kuala Namu juga full scale ini juga harus mungkin kalau di Angkasa Pura II itu 2 tahun sekali, Pak. Untuk melatih kami semua, Pak, koordinasi maupun tanggap daruratnya seperti apa, kemudian hasil evaluasinya seperti apa. Jadi ini hal yang sangat positif dan kami menyambut baik, Pak. Jadi kalau di dunia penerbangan memang Kuala Namu sebagai gate internasional yang kita harapkan tumbuh besar, walaupun sampai saat ini memang mungkin belum signifikan tumbuhnya.
kami harapkan ke depan juga akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan dunia pariwisata khususnya di Sumatera Utara, Pak. Jadi kami mengharapkan juga nanti teman-teman KKP lebih proaktif lagi karena wisatawan yang datang banyak. Kemudian body scannernya juga mungkin harus disiapkan Pak ya untuk deteksi panas. Ini sangat penting bagi. Kemudian kami titip pesan Pak untuk KKP mungkin terkait sama sanitasi jenisnya di airport sebaiknya memang juga harus dioptimalkan karena teman-teman kami selaku pembina lingkungan kesehatan juga harusnya kami kerjasama juga dengan Bapak sebenarnya. Nanti mungkin tahun depan kita lakukan penelitian bersama-sama Pak terhadap kesehatan lingkungan di Kuala Lumpur. Baik, kami dari perhubungan menyambut baik Pak Dirjen. Semoga tahun depan kita bisa full skill exercise. Dan ini sangat kami harapkan nanti mungkin bareng-bareng dengan Pak Bayu mereka akan ada full skill exercise juga terkait sama emergency di dunia keselamatan. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Middle East Respiratory Syndrome atau yang biasa disebut dengan MERS-CoV adalah penyakit pernafasan yang disebabkan virus corona jenis baru yang belum pernah ditemukan menginfeksi manusia sebelumnya. Virus corona merupakan keluarga besar dari virus yang dapat menimbulkan kesakitan maupun kematian pada manusia dan hewan. Virus corona dapat menimbulkan kesakitan pada manusia dengan gejala ringan sampai berat seperti selesma, sindroma saluran pernafasan akut yang berat. Kebanyakan pasien MERS coronavirus mengalami gangguan pernafasan akut yang parah dengan gejala demam, batuk, dan sesak nafas. Sekitar 3-4 dari 10 pasien yang dilaporkan MERS coronavirus meninggal dunia. Virus ini terus merebak ke berbagai negara. Sejak tahun 2012 hingga Oktober tahun 2018, dilaporkan sebanyak 2.266 kasus konfirmasi dengan 804 kematian di 27 negara, CFR 36%. Mayoritas kasus yang dilaporkan dari Arab Saudi, yaitu 1.882 kasus dengan 730 kematian. Sampai saat ini, semua kasus MERS coronavirus berhubungan dengan riwayat perjalanan menuju atau menetap di negara-negara sekitar Semenanjung Arab Saudi. KLB MERS terbesar yang terjadi di luar Semenanjung Arab Saudi terjadi di Republik Korea Selatan. Karena penyebarannya yang semakin meluas, WHO mengeluarkan peringatan MERS coronavirus dalam status pandemik dan perlu mendapatkan perhatian penting semua negara untuk mewaspadai ancaman penyebarannya. Sehubungan dengan peringatan WHO tersebut, maka pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengeluarkan surat edaran memerintahkan kepada kantor kesehatan pelabuhan di seluruh Indonesia untuk segera melaksanakan kewaspadaan dan penanggulangan terhadap masuknya MERS coronavirus melalui pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat dengan berpedoman pada pedoman yang telah disusun sebelumnya.
informasikan bahwa di pesawat kita ada 3 penumpang yang sakit dengan gejala demam tinggi, sesak napas, dan batuk-batuk. Di seat nomor 7A, 8A, dan 8B. Mohon petunjuknya, Kat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Jimmy, pilot on duty saat ini. Apakah ada di antara penumpang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis? Jika ada, tolong hubungi pramugari kami. Terima kasih. Pen, Medan Radar, this is Georgia Air 011, descending classic flight level 250, and request the following information be forwarded as soon as possible to Kuala Namu. Georgia Air 011, Roger. Medan Radar ready to copy information. Medan Radar, advise to Kuala Namu Tower that Georgia Air 011 from Jeddah to Medan and estimate time of arrival 0400. We have POB 350 passenger and reporting 3 passenger suspect on deceased communicable of MERS-CoV on board. Georgia Air 011, Medan Radar, copy information. ETA will be 0400, PAB 350, and 3 passenger suspect on deceased communicable of MERS-CoV on board. Then this information will be forwarded to Kuala Namu Tower and all related units. Georgia Air 011, clear descent to flight level 150 via Inang 1 Delta runway 23. Please descend to flight level 150 via Inang 1 Delta runway 23, Georgia Air 011. Georgia Air 011, clear descent to 10,000 feet. Contact Medan Director 119.7. Descent 10,000 feet, contact Medan Director 119.7, Georgia 011. Tower Medan Radar 1 traffic Georgia Air 011 from Jeddah to Medan, ATA 0400, having POB 350 and reporting 3 passenger suspect on disease communicable of MERS-CoV on board. Copied information, Georgia Air 011 from Jeddah to Medan and ATA 0400, having POB 350 with 3 passenger suspect on disease communicable of MERS-CoV on board. We will continue inform to related unit on ground. Medan Director, this is Georgia Air 011. Georgia Air 011, Medan Director, descent to 6,000 feet, clear direct Radin. Descent to 6,000 feet, clear direct Radin, Georgia Air 011. Georgia Air 011, reclear direct Horas, descent to 3,000 feet and clear for ILS approach runway 23, report established. Descent to 3,000 feet, direct Horas, clear for ILS approach runway 23, report established, Georgia Air 011. Medan Director, Georgia Air 011, 3,000 feet, established localizer. Georgia Air 011, contact Kuala Namu Tower 118.6. Contact Kuala Namu Tower 118.6, Georgia Air 011. Kuala Namu Tower, Georgia Air 011, established localizer. Georgia Air 011, wind count KNH 1010, runway 23, clear to land. Clear to land, Georgia Air 011. Georgia Air 011, landed 0400, contact ground control 130.3. Contact ground control, Georgia Air 011. Georgia Air, this is ground control, taxi to isolated area via taxiway Sierra. Taxi to apron via taxiway Sierra, Georgia Air 011. Ma'am, there is 1 traffic Gorga Air from Jeddah to Medan, ATI 0400, having POB 350 and reporting 3 passenger suspect on disease communicable of MERS-CoV on board. Okay, copied information. Thank you. I will contact the manager. Sir, there is 1 traffic Gorga Air from Jeddah to Medan, estimate 0400, having POB 305 and reporting 3 passengers suspect on disease communicable of MERS-CoV on board. Copied information,
Thank you very much. Please handling the aircraft with procedure of emergency and guiding the aircraft to isolated area. I will coordinate with OEC and AGM of Angkasa Pura. Okay, thank you very much for your information. Selamat pagi Bapak OIC. Selamat pagi Pak. Iya, ini dengan Luki, manajer operasi Airnav Cabang Medan. Ya, izin Pak melaporkan bahwasanya pilot Gorga Air nomor penerbangan 011 dari Jeddah ke Medan melaporkan bahwa ada penumpang mengalami demam, batuk, sesak dan diduga terjangkit MERS-CoV. Dan untuk tindak lanjut pekerjaan ini, kami mengarahkan pesawat ke arah isolated area dan mohon bantuan dan tindak lanjut dari Angkasa Pura. Siap Pak Luki, kita akan tindak lanjut sesuai SOP yang berlaku. Selamat pagi Pak IGM. Selamat pagi. Ini dari UC Pak, dengan luas tambunan di sini. Barusan kami dapat telepon dari manajer operasi Airnav Pak Luki, dilaporkan bahwa di pesawat Gorga Air 011 dari Jeddah Kuala Namu, dalam pesawat dilaporkan ada 3 penumpang yang mengalami demam, sesak dan batuk, dan ini diduga penyakit MERS-CoV. Nah, pesawat diperkirakan tiba sekitar jam 11 dan diarahkan nanti langsung ke isolated area. Sementara kami sudah berkoordinasi dengan KKP supaya mereka segera standby, juga dengan AMC, Posko juga, bahkan PKPPK. Dan tadi juga kami sudah koordinasi dengan Posko Otban yang ada di sana supaya mereka juga turut memantau Pak. Demikian Pak sebagai laporan awal, sementara kami juga akan turun ke lapangan untuk memantau situasi. Terima kasih Pak atas informasinya. Selamat pagi dokter. Kami dari OIC Kuala Namu menyampaikan bahwa ada 3 orang penumpang Gorga Air 011 dari Jeddah ke Medan mengalami demam, batuk, sesak, dan ini diduga MERS-CoV. Nah, pesawat diperkirakan akan landing pukul 11 dan diarahkan di isolated area. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon dari tim KKP bisa standby, sementara unit-unit terkait juga sudah kami koordinasikan. Siap dilaksanakan. Saya Dr. Nyoman. Saya mendapat informasi dari OIC bahwa pesawat Gorga Air 011 Boeing 747-400 PKESX dari Jeddah ke Kuala Namu. Ada 3 orang penumpang sakit dengan gejala demam, batuk, dan sesak nafas. Diduga terjangkit MERS-CoV. Pesawat akan mendarat di isolated area jam 11 siang ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya Dr. Maruli, Koordinator Wilayah Kerja Kuala Namu. Mendapat informasi dari petugas jaga di Bandara Kuala Namu, pesawat Gorga Air 011 Boeing 747 dari Jeddah menuju Kuala Namu membawa 3 orang sakit dengan gejala demam, batuk, sesak napas. Diduga terjangkit MERS coronavirus. Pesawat akan mendarat di isolated area jam 11.00 WIB siang ini. Mohon petunjuk selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya terima laporannya. Tolong dikoordinasikan dengan tim TGC, lakukan koordinasi juga dengan lintas sektor segera. Baik Pak, akan. Selamat pagi Bapak Kepala Otban. Saya Kepala KKP kelas 1 Medan ingin menyampaikan informasi bahwa pesawat Gorga Air 011 Boeing 747 dari Jeddah ke Kuala Namu membawa 3 orang penumpang dengan gejala demam, sesak nafas, dan batuk. Diduga terjangkit MERS-CoV. Pesawat akan mendarat di isolated area pukul 11. Akan kami lakukan evakuasi yang sakit dan rencananya akan kami rujuk ke ruang isolasi Rumah Sakit Umum Adam Malik. Untuk penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat ini, kami akan turunkan tim TGC KKP ke Bandara Kuala Namu bekerjasama dengan teman-teman di bandara. Demikian Bapak informasinya.
Baik, terima kasih Pak Wiagong atas informasinya. Saya juga akan menuju IOC dan selanjutnya IOC akan kita aktifkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak EJM Angkasa Pura II. Selamat pagi. Saya Kepala KKP kelas 1 Medan menyampaikan informasi bahwa pesawat Gorga Air 011 dari Jeddah ke Kuala Namu membawa 3 orang penumpang dengan gejala demam, sesak nafas, dan batuk. Ini diduga terjangkit MERS-CoV. Pesawat akan mendarat di isolated area pukul 11 dan akan kami lakukan evakuasi penumpang yang sakit dan rencananya akan kami segera rujuk ke ruang isolasi Rumah Sakit Umum Adam Malik. Hasil asesmen kami, kasus ini sudah bisa dimasukkan dalam kategori kedaulatan kesehatan masyarakat dan rekomendasi kami sebaiknya Bapak aktifkan Emergency of Committee atau EOC agar koordinasi di lapangan menjadi lebih mudah dan jika ada masalah bisa cepat ditanggulangi. Terima kasih Pak atas informasinya. Baiklah, saya akan aktifkan EOC. Kita akan berkumpul di gedung EOC Pak. Saya juga sudah mendapat laporan dari OIC bahwa sudah dikoordinasikan dengan unit terkait yang ada di Bandara Kuala Namu untuk dapat membantu penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, pada dasarnya kami siap membantu apron movement control, airport security, airport rescue, firefighting, safety risk and quality juga sudah bersiap untuk membantu teman-teman di KKP nanti. Juga ground handling Gapura Angkasa serta outbound juga sudah mendapatkan informasi tentang hal ini. Untuk teman-teman CIQ lainnya juga sudah kami beritahui dan sama-sama kita akan menanggulangi hal ini, Pak. Selamat pagi, Kepala Kantor Bea Cukai Kuala Namu. Selamat pagi Pak JM. Saya EJM KP2 Pak. Diinformasikan ada pesawat Gorga Air 011 tipe Boeing 747 dari Jeddah ke Kuala Namu membawa 3 orang penumpang dengan gejala demam, sesak dan batuk dan diduga terjangkit MERS-CoV. Pesawat akan mendarat di isolated area pada pukul 11.00 WIB dan kasus ini termasuk dalam kedaruratan kesehatan masyarakat. Rencananya penumpang suspek MERS-CoV tersebut akan dievakuasi dan langsung dirujuk ke RSUP Adam Malik. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam membantu teman-teman KKP melakukan penanggulangan, maka sebagai anggota EOC kita akan berkumpul di gedung EOC segera. Saya akan aktifkan EOC. Kami akan segera koordinasi dengan teman-teman KKP dan kami akan perintahkan anggota untuk menuju ke isolated area Pak dengan mobil patroli serta mobil X-ray. Dan sekarang juga saya akan berangkat ke gedung IOC Pak. Selamat pagi Pak Karim. Ya, barusan saya dapat informasi dari EJM Angkasa Pura II. Ya, pesawat Gorga Air 011 dari Jeddah bawa 3 orang penumpang diduga terjangkit virus MERS-CoV. Tolong dibantu imigrasinya. Segera kirim tim ke isolated area. Ya, segera. Terima kasih. Ini ada informasi dari EJM Angkasa Pura II menyatakan bahwa pesawat Georgia Air 011 Jeddah Kuala Namu membawa 3 penumpang dengan gejala demam, sesak dan batuk. Diduga terjangkit MERS-CoV. Pesawat akan mendarat di isolated area pada pukul 11 WIB. Untuk itu, dipersiapkan tim yang akan turun ke lapangan. Tetap berkoordinasi dengan KKP dan laporkan apabila ada perkembangan. Ruang 1 monitor. Ya, ruang 1 monitor. Informasi sangat penting. Jam 11 akan landing maskapai Gorga Air dengan rute Jeddah KNO membawa 3 penumpang suspek terjangkit MERS-CoV. Tolong sekarang juga dengan anggota meluncur ke isolated area dengan mobil X-ray dan
2 mobil patroli untuk melakukan pemeriksaan barang kabin penumpang suspek. Laksanakan segera sekarang. Siap, laksanakan. Selamat pagi Bapak Kepala Dinas Jalan Provinsi. Pagi. Saya Kepala KKP kelas 1 Medan ingin menyampaikan informasi bahwa pesawat Gorga Air 011 Boeing 747 dari Jeddah ke Kuala Namu ada 3 orang penumpang sakit dengan gejala demam, batuk, dan sesak nafas. Diduga terjangkit MERS-CoV. Pesawat ini akan mendarat di isolated area Bandara Kuala Namu pukul 11, Pak. Apabila benar penumpang suspek tersebut MERS-CoV, maka akan kami rujuk ke Rumah Sakit Haji Adam Malik. Akan kami notifikasikan data penumpang dengan pneumonia dan data penumpang dengan suspek MERS-CoV tersebut agar bisa dilakukan pemantauan di wilayah. Terima kasih atas informasinya. Kami akan bekerja sama dengan Rumah Sakit Adam Malik untuk pengiriman spesimen suspek. Kami tunggu notifikasinya. Akan kami lakukan pemantauan di wilayah sesuai dengan alamat yang kami dapat. Akan kami hubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk dilakukan pemantauan di wilayah masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi Pak Dirut Rumah Sakit Haji Adam Malik. Selamat pagi. Saya Kepala KKP kelas 1 Medan menyampaikan informasi bahwa pesawat Gorga Air 011 Boeing 747 dari Jeddah ke Kuala Namu membawa 3 orang penumpang sakit dengan gejala demam, batuk, dan sesak nafas. Diduga terjangkit MERS-CoV. Pesawat ini akan mendarat di isolated area Kuala Namu jam 11 siang ini. Rencananya begitu pesawat mendarat, penumpang dengan kategori kasus dalam investigasi, maka akan kami segera rujuk ke rumah sakit, Pak. Untuk itu mohon kami dibantu untuk kesiapan ruang isolasi dan menerima penumpang sakit yang akan kami rujuk. Baik Pak. Ya, saya koordinasikan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Dok. Ya, halo, selamat pagi Pak. Saya baru terima informasi dari Kepala KKP kelas 1 Medan. Pesawat Gorga Air dari Jeddah ke Kuala Namu. Ada 3 pasien yang diduga MERS-CoV. Tolong disiapkan ya Dok. Oh iya Pak. Pesawat landing jam 11. Siap. Ya, koordinasi langsung ke saya. Iya. Baik Dok, terima kasih. Kami siapkan sekarang Pak. Pada hari ini kita mendapatkan kabar yang sangat berbahaya, yaitu adanya pesawat Gorga dari Jeddah ke Kuala Namu. Saya ulangi, pesawat Gorga Air 011 dengan tipe Boeing 747 Jeddah Kuala Namu terindikasi membawa 3 orang penumpang dengan gejala demam, sesak, dan batuk, dan terduga terjangkit MERS-CoV. Saya sudah berkoordinasi dengan Dirut RSUP Haji Adam Malik untuk kesiapan ruang isolasi dalam menerima 3 orang suspek MERS-CoV sekaligus. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk selanjutnya dilakukan pemantauan wilayah. Selamat pagi teman-teman semua yang hadir. Sesuai dengan prosedur, saya minta teman-teman KKP yang bertugas melengkapi dirinya dengan pelindung dan kemudian mengarahkan penumpang ke isolated area untuk demi amannya proses penanggulangan disaster kali ini. Saya pikir teman-teman KKP sudah paham semua dan saya harapkan Pak Priagung mimpin dalam ini untuk mengatur semua sehingga disasternya tidak bisa terjaga dengan baik. Sekian, terima kasih.
Mbak, ini pegawai KKP untuk menindaklanjuti masalah Mbak. Semua penumpang, Ibu informasikan bahwa ada tim evakuasi akan mengevakuasi orang yang sakit tersebut. Dan bagi penumpang yang kiri kanan muka belakang, 2 dari kiri kanan muka belakang, itu tetap duduk di tempat sebelum kami adakan tindakan. Bagi Assalamualaikum Bapak Ibu, kenalkan saya Dr. Sofian Henry yang bertugas di KKP saat ini. Saya dipercayakan untuk memeriksa Bapak Ibu karena tadi Bapak Ibu tertangkap oleh termometer kita suhunya tinggi. Mohon izin. Bapak Ibu, mohon agar terus menggunakan masker. Jika dalam waktu 14 hari mengalami sakit dengan gejala demam, batuk, dan sesak napas, maka segeralah Bapak Ibu berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit di wilayah Bapak Ibu tinggal. Bawa kartu ini. Bilang pada petugas kesehatan bahwa Bapak Ibu baru pulang umroh. Hindari keluar rumah dalam waktu 14 hari. Rajinlah cuci tangan dengan sabun, istirahat cukup, makan makanan bergizi, dan kami akan mencatat nama dan alamat lengkap Bapak Ibu.
Selamat siang, Cap. Siang. Saya Dr. Eva. Kami dapat informasi bahwa 3 penumpang dari pesawat Gorga Air 011 Boeing 747 dari Jeddah menuju Kuala Namu mendapatkan keluhan ada demam, batuk, dan sesak napas. Kami menduga terjangkit MERS-CoV. Oke. Kami mohonkan dalam waktu 1 minggu ke depan, Kapten dan Mbak tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Kenapa? Karena kemungkinan besar penumpang tersebut positif MERS-CoV. Terus? Kalau keluhan yang sama terjadi kepada Kapten ataupun Mbak dalam 14 hari ke depan, diharapkan mendatangi ke rumah sakit terdekat ataupun klinik yang terdekat. Oh ya, oke. Kami minta tolong bisa mencatat alamat Kapten tinggal ataupun tempat hotel menginap. Boleh ya, Cap? Boleh. Oke. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Sehat Bapak Ibu sekalian, mohon tenang. Kami membawa Bapak Ibu sekalian ke sini karena di pesawat tadi ada 3 penumpang yang suspek MERS-CoV. Jadi kami membawa Ibu sekalian untuk bawa ke ruang wawancara lagi supaya kami dapat mendata semua penumpang yang ada di pesawat. Dan nanti jangan takut Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Dr. Leni Pranginangin dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Medan, Wilayah Kerja Kuala Namu. Bapak Ibu sekarang ada di ruang wawancara. Tidak kami masukkan ke terminal kedatangan internasional karena 3 orang penumpang yang duduk dekat Bapak Ibu di pesawat tadi sakit demam, batuk, dan sesak napas. Setelah kami periksa, besar kemungkinan terjangkit penyakit MERS-CoV. Nah, Bapak Ibu, MERS-CoV itu disebabkan oleh virus corona yang mematikan. Biasanya gejalanya demam, batuk, dan sesak napas. Dan penularan virus ini dapat terjadi dari manusia ke manusia, di mana bila kita kontak dekat dengan penderita. Juga kalau kita terkena percikan ludah dari penderita. Nah, untuk itu karena Ibu di pesawat tadi dekat dengan orang sakit itu, maka dalam jangka waktu 14 hari ke depan, kami mohon Bapak Ibu menghindari perjalanan keluar rumah, beristirahatlah di rumah, dan tidak menggunakan transportasi umum. Jika dalam 14 hari ke depan, Bapak Ibu mempunyai gejala atau keluhan demam, batuk, dan sesak napas, segeralah Bapak Ibu berobat ke puskesmas atau rumah sakit di wilayah Bapak Ibu tinggal. Nah, bawa kartu kewaspadaan dini yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu dan mohon mengatakan kepada petugas kesehatan yang ada di sana bahwa Bapak Ibu baru pulang dari umroh. Dan supaya terhindar dari tertularnya penyakit itu, kami mohon Ibu tetap menggunakan masker walaupun di rumah, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan makan makanan yang bergizi. Kita periksa suhunya ya, Pak.
Selamat siang Pak, izin melaporkan telah selesai dilaksanakan penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat di Bandara Internasional Kuala Namu. 3 orang penumpang yang dinyatakan sebagai kasus dalam investigasi atau suspek MERS coronavirus sudah dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Haji Adam Malik dan sudah kami catat datanya. Untuk yang close kontak atau kontak erat dan seluruh petugas yang terlibat dalam penanggulangan juga sudah kita catatkan datanya dan segera akan kita kirimkan ke Kabit PKSE. Sekian, terima kasih Pak. Info dari Koordinator Wilayah Kuala Namu bahwa penanggulangan sudah selesai, aman dan terkendali. Suspek sudah dirujuk ke RSUP Adam Malik untuk diisolasi. Selanjutnya, untuk penumpang kontak erat dan petugas yang terlibat penanggulangan sudah kami catat nama dan alamat untuk pengawasan. Tidak ada penumpang yang pneumonia berat dan demam, dan juga semua penumpang sudah kami pulangkan dan kami beri edukasi. Kami akan laporkan data ini ke PHWC Kemenkes dan menotifikasi ke Dinkes Provinsi Sumatera Utara. Rekomendasi selanjutnya untuk menonaktifkan IOC. Alhamdulillah Tuhan Yang Maha Esa telah melindungi kita semua, dan dalam rangka penanggulangan bencana di Bandara Kuala Namu yang tercinta ini kita berjalan dengan baik, dan semoga berjalannya waktu tentunya hal ini akan memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa petugas-petugas kita juga harus terus berlatih sebagaimana mestinya. Sekian, terima kasih untuk teman-teman yang bertugas. Skop itu sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Notifikasi penumpang dengan pneumonia dan data kasus dalam investigasi akan kami kirimkan melalui email ke Bapak. Data ini juga sudah kami laporkan ke PHIOC. Demikian atas kerjasamanya, terima kasih.